Saat saya awal masuk SD, saya pernah baca buku biografi ilmuwan terkenal bernama Marie Curie yang merupakan pionir untuk riset tentang radioaktivitas saat itu. Saat membaca kisahnya, saya terkesan akan tekad beliau untuk terus bertekun dalam mengejar ilmu. Walaupun keadaan itu sangatlah tidak mudah bagi seorang perempuan. Ada keterbatasan biaya, kultur, dan juga budaya yang menghalangi. Tapi meskipun ada berbagai halangan, beliau tetap berhasil untuk mengubah landscape sains saat itu. Cerita beliau ini menginspirasi saya dan juga digabung dengan dukungan penuh dari orang tua saya, keluarga, guru, dan juga adanya kesempatan serta beasiswa, saya diizinkan untuk menekuni STEM saat ini, bidang yang sangat saya minati. Initially, I don't have any inspiration woman or anything else, but my fascination with biology began at a very young age. So I have a large number of family members in the field, which means I was constantly surrounded and inspired by the cutting-edge research and equipment. But after coming here to Ireland, my course director, which is Dr. Linda Howard, has inspired me with her passions in this field and increased my interest to pursuing the career in this field. Gak ada sih sebenarnya, tapi lebih terinspirasi dari movie seperti Terminator, Ex Machina, dan lain sebagainya. Tapi saya ingat betul ketertarikan saya di teknologi dan matematika itu berawal dari SMP, dan alhamdulillahnya orang tua saya sudah dari awal mendukung saya sehingga ketika masa-masa pendaftaran SMA, saya mendaftarkan diri ke SMK dengan jurusan multimedia. Jadi sejak saat itu semuanya sudah berjalan taat. Awal mulanya saya terpikat pada keindahan dan kompleksitas alam, dan juga potensi luar biasa ya dari makhluk hidup dan alam itu sendiri. Karena itulah saya memutuskan untuk mempelajari biologi. Lalu dari situ saya berfokus untuk pengaplikasian teknologi informasi atau IT untuk mengolah data biologi ini yang semakin hari semakin banyak. Saya rasa bidang yang saya tekunin ini, bioinformatik, cukup relevan dengan permasalahan yang dihadapi kita saat ini. Jadi baik ketahanan pangan, perubahan iklim, maupun permasalahan kesehatan, semua itu terikat pada pemahaman kita akan biologi. Jadi dengan bersama-sama menguasai bidang ini, saya rasa kita bisa membuat perubahan. My curiosity in this field started when I was doing an internship in Stem Cell Center in Taiwan. I did about 3 to 4 months internship. And prior to the internship, I thought like being a researcher was the only way to make an impact in this field. However, it has opened my eyes to the realistic impact on industry setting and how this can have a real impact in other people's lives. So that was make me really happy at the time. So basically the regenerative medicine is a really promising field to create solutions for permanently damaged organ, and since then I gained more interest in healthcare and also stem cell and decided to continue my education here in Ireland. And of course bidang studi ini bakal banyak banget membawa perubahan, terutama banyak banget kan sekarang degenerative disease yang belum ada treatmentnya. So basically this field aims to cure disease by addressing its underlying causes rather than treating the symptom. So it's including the gene therapy, stem cell therapy, and also the tissue engineering. So this enables scientists to grow tissue and organ in the laboratory setting and safely implant them into the patient's body. And we can also run the human leukocyte antigen, or known as HLA-test, in order to find the compatible donor to match with a transplant recipient. This will also try to develop and apply new treatment to heal tissue and organ and also restore the function lost due to the aging, disease, damage, or other defects in our body. So this really bring new hope to human beings in the future. Saya sadar betul bahwa di zaman sekarang dan masa depan semuanya itu tidak terlepas dari artificial intelligence. Dan beberapa alasan kenapa belajar di artificial intelligence itu, yang pertama itu adalah karir yang cerah ya. Jadi AI sekarang ini sedang dalam tahap pertumbuhannya. Mengejar karir di AI saat ini itu tidak hanya memastikan lebih baik dari gaji yang layak, tetapi juga menjanjikan peluang yang akan membantu kita untuk tumbuh. Kemudian AI itu serbaguna.
Jadi AI tidak hanya terbatas pada komputer, tetapi juga memainkan peran penting dalam industri yang berhubungan langsung dengan orang biasa seperti perawatan kesehatan, mobil, dan bahkan perbankan dan sektor keuangan. Jadi ini berlaku untuk industri apapun dan tidak pernah gagal dalam memberikan hasil yang luar biasa. Sebagai contoh, teknologi yang akan membantu ahli patologi dalam mengurangi tingkat kesalahan dalam diagnosis kanker. Dan terlebih lagi manfaatnya untuk masyarakat seperti improve disaster management, kemudian juga membantu mempermudah pertanian seperti dengan adanya robot yang dibangun dengan menanamkan teknologi AI. Selain itu juga manusia menghasilkan lebih dari 2,5 triliun byte data setiap harinya. Dan ini cukup mengejutkan karena ketika kita memiliki mesin dan sistem yang mendukung AI yang mampu menangani data sebesar ini. Dan tidak dapat disangka lagi bahwa suatu saat nanti di mana AI adalah skill of the century, AI akan menggantikan banyak pekerjaan yang dilakukan manusia, serta akan menciptakan banyak dan peluang pekerjaan yang berbeda di bidang terkait. Agar berada dalam lingkaran ini, jadi setiap orang memang harus memiliki setidaknya beberapa informasi mengenai AI. Saat ini, riset di UK sudahlah matang dan juga sudah berakar kuat pada kehidupan warganya. Karena itu, menurut saya salah satu langkah yang bisa diadopsi oleh Indonesia adalah peningkatan kerjasama atau kolaborasi dan juga pertukaran informasi yang ada, baik antara badan riset maupun juga dengan pihak industri maupun pihak-pihak pengambil keputusan publik. Selain itu, dukungan untuk dana riset maupun juga dana pendidikan untuk tenaga ahli dan juga calon peneliti menurut saya juga akan sangat berguna untuk memajukan riset di Indonesia. Jadi semakin banyak peneliti, semakin baik. Since my interest is in regenerative medicine, so this drove me to do a survey on countries which provide enough scientific research opportunity, and Ireland known to be a student-friendly nation, and an international research hub become my preferred destinations. However, in Indonesia, there weren't many opportunities in this field because stem cell research is still quite new for the majority of Indonesians, and therefore training of health professionals such as doctor or scientists and use of patient care guideline and government financing should be prioritized by the government to ensure the research is sustainable in Indonesia. Terkait perkembangan AI di Indonesia, saya rasa Indonesia telah memasuki persaingan AI juga. Seperti yang saya tahu, Indonesia juga memiliki komunitas bernama Indonesia AI Society, dan untuk di Irlandia sendiri, Irlandia memiliki kekuatan dalam penelitian AI dan banyak penelitinya juga telah diakui secara global atas pencapaian mereka. Jadi seperti Science Foundation Ireland atau SFI yang merupakan support funding saya saat ini, sebagian besar itu mendanai penelitian AI di bidang ilmu komputer dan juga mendukung beberapa pusat penyelidik dan proyek di bidang tersebut. Bidang-bidang seperti matematika, fisika, dan juga teknik mesin menurut saya saat ini masih sangat didominasi oleh laki-laki ya. Tapi kabar baiknya, pada era modern ini, menurut saya semua bidang semakin terbuka untuk semua orang. Tidak peduli jenis kelamin ataupun golongan mereka. Jadi, menurut saya teman-teman perempuan yang berminat pada bidang-bidang yang tidak terlalu umum atau secara tradisional masih didominasi oleh laki-laki, tidak perlu takut ataupun ragu. Justru saat ini adalah kesempatan yang sangat baik. Menurut saya, riset yang dihasilkan dari berbagai perspektif atau dari berbagai pola pikir, jadi tidak hanya satu golongan laki-laki atau perempuan akan lebih kaya dan juga istimewa. Selain itu, terlebih lagi saya juga berharap kita semua dan juga semua yang sudah berkecimpung di bidang STEM, baik laki-laki maupun perempuan, bisa terus mensupport keterlibatan perempuan. I feel like today we can break those traditional norms to fulfill our ambitions. I will say contohnya dalam bidang engineering kebanyakan laki-laki gitu. I will say even though there's still a low number of female engineers out there, but there are many problem solving and innovating young women who will be perfectly suited to be an engineers, and they will be successful melebihi laki-laki. So I'll say just do whatever you want. Dikarenakan saya fokusnya di AI, saya berharap akan semakin banyak perempuan yang memilih AI sebagai bidang yang harus dipertimbangkan untuk dikuasai.
Kedepannya, saya ingin terus melakukan riset di bidang bioinformatik dan agrikultur. Harapan saya, dalam 10 tahun ke depan, kami, yaitu saya dan teman-teman dan rekan-rekan ilmuwan biologi lainnya, bisa mendorong Indonesia untuk semakin mengadopsi big data analysis dalam pendekatan ilmiah kami. Jadi dengan demikian, kami bisa menghadirkan inovasi di bidang pertanian yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Of course, I want to have a successful career so that I can contribute to the society and be able to use this opportunity to be an inspiration to young women and help them to chase their dreams. I guess that's it. It's really simple but meaningful. And I also believe that choosing the regenerative medicines is the right path for me because it's an interesting topic for the future, and also at the same time I can also help other people life. Saya berharap bahwa saya dapat berkontribusi untuk kemajuan teknologi masa depan dan juga saya dapat berbagi ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada masyarakat.